Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji serta promotor dan co-promotor saya, Bapak Dr. Insinyur Suwadi dan Bapak Dr. Insinyur Wirawan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Lucia Rahmawati. Saya akan mempresentasikan hasil disertasi saya, yaitu bagian dari disertasi saya yang berjudul Teknik Robust Watermarking dengan Strategi Pemilihan Faktor Skala dan Koefisien DCT yang Adaptif untuk Perlindungan Hak Cipta. Diangkat dari disertasi saya yang berjudul Teknik Watermarking untuk Autentikasi dan Perlindungan Hak Cipta dengan Kemampuan Restorasi Citra Digital. Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas menjadi 6 bagian, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan kontribusi penelitian kami. Berikutnya sedikit gambaran tentang posisi penelitian di kajian pustaka dan dasar teori. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan. Dilanjutkan dengan pembahasan yang pertama, yaitu teknik robust watermarking dengan pemilihan faktor skala yang adaptif. Kemudian dilanjutkan dengan teknik robust watermarking dengan strategi pemilihan koefisien DCT dan diambil kesimpulan dan saran. Baik, untuk saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya penggunaan internet itu semakin pesat ditandai dengan pengguna populasinya yaitu mencapai 1 miliar pengguna. Kemudian rata-rata untuk pengguna tersebut tersebar di seluruh dunia dan Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali pengguna untuk internet, artinya kurang dari 20% dari penduduk Indonesia. Namun setelah dilihat bahwasanya untuk Indonesia sendiri kita lihat ini internetnya adalah mencapai 175,4 miliar. Kemudian persentase dari total populasi adalah 60%. Kemudian untuk secara tahunannya meningkat jadi 17% dari tahun sebelumnya. Untuk waktu yang digunakan secara rata-rata oleh masyarakat Indonesia dalam komunikasi internet dalam satu hari itu sekitar 7 jam 59 menit, artinya hampir 8 jam penduduk Indonesia berinteraksi dengan internet. Kemudian bisa dilihat ketika penggunaan mobile internet, itu untuk penggunanya itu mencapai 171 juta. Dan untuk persentase total internet penggunanya itu dari pemilik mobile-nya itu 98%. Kemudian menggunakan smartphone 96%, kemudian share untuk fitur beberapa fiturnya adalah 5,3%. Secara umum pengguna yang untuk mobile internet yang digunakan itu berkisar 4 jam 46 menit. Lalu ketika lihat di sosial media, bahwasanya 160 juta penduduk Indonesia itu menggunakan aktif sosial media. Di samping itu, sosial media share-nya itu mencapai 59%, dan untuk per April 2009 sampai Januari itu sudah meningkat 8,1%, dan via mobile itu hampir 100%. Di sini dilihat bahwasanya perkembangan yang semakin cepat, kemudian distribusinya juga semakin mudah, sehingga pada suatu ketika mungkin ada penggunaan yang tidak bertanggung jawab terhadap share data multimedia, salah satunya Citra. Nah, dari sini bisa diklaim oleh pengguna lain kalau misalnya Citra tersebut mengalami perubahan dan seterusnya. Nah, salah satu cara untuk melindunginya adalah menggunakan teknik watermarking. Apa sih teknik watermarking itu? Teknik watermarking itu adalah teknik yang menyisipkan sebuah digital watermark
ke dalam sebuah citra asli yang akan kita kirimkan. Kemudian dari sini proses penyisipannya sedapat mungkin itu tidak terlihat. Jadi seolah-olah citra asli dan citra watermark itu adalah citra yang sama. Nah, citra terwatermark inilah nanti yang akan didistribusikan dan dikeluarkan dalam format yang berbeda, misalnya di media cetak, internet, maupun televisi. Dari sini ada kemungkinan bahwasanya citra tersebut mengalami modifikasi, baik itu crop, resize, kompres, kemudian dienkripsi dan diedit sedemikian rupa. Nah, digital watermarking ini tugas utamanya adalah menjaga bahwasanya watermark tadi yang kita sisipkan itu tidak mengalami perubahan atau masih bisa bertahan meskipun terdapat modifikasi dari berbagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam pengembangan teknik watermark ini perlu melihat beberapa properti yang ada, yaitu ketahanan, kapasitas, dan imperceptibilitas. Di sini, jumlah bit yang tertanam dalam citra asli harus memperhatikan tingkat ketahanan yang dibutuhkan. Sementara imperceptibilitas dari sistem watermarking itu mengacu pada kesamaan persepsi antara citra asli dan citra terwatermark. Jadi dari 3 hal ini ada semacam trade-off yang penting kita harus perhatikan untuk mengembangkan teknik watermark yang baru. Kemudian selain itu juga kita perlu memandang perbedaan ketika kita mengembangkan itu dilihat dari 2 domain, yaitu domain spasial dan domain frekuensi, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Terutama kita lihat di sini dari sisi kapasitas, ketahanan, dan imperceptibilitas, bahwasanya domain spasial itu memiliki kapasitas yang tinggi, namun ketahanan rendah. Sementara domain frekuensi memiliki ketahanan yang tinggi, kapasitasnya rendah. Sehingga dari 2 ini kita bisa menggabungkan ataupun mengambil keuntungan. Nah, tapi untuk perlindungan hak cipta, maka kita perlu untuk mengambil ketahanan yang tinggi. Sehingga pada satu bab ini yang kita angkat adalah untuk domain frekuensi. Sehingga perusahaan masalahnya adalah bagaimana membangun skema penyisipan watermark pada domain frekuensi yang dapat meningkatkan ketahanan watermark untuk pelindungan hak cipta pada citra digital. Sehingga tujuannya adalah membangun skema tersebut, bahwasanya perlindungan ini untuk perlindungan penggunaan yang tidak sah dan terhadap pembajakan terhadap dokumen digital tersebut. Kontribusi penelitian yang sudah kami lakukan itu terdapat 2, yaitu yang pertama, kami menentukan faktor skala yang adaptif terhadap tipe citra untuk mendapatkan trade-off antara ketahanan dan kualitas citra terwatermark. Kemudian kami melakukan strategi pemilihan koefisien untuk penyisipan watermark dan memanfaatkan distribusi koefisien DCT kuantitasi yang menghasilkan dampak distorsi minimal dan dapat tahan terhadap serangan kompresi. Adapun posisi penelitian kami, yaitu untuk yang kami angkat di sini adalah di teknik robust watermarking, dan di sini untuk autentisasi sendiri tidak bahwasanya ekstraksi fitur ini adalah bagian yang penting untuk diperhatikan, dan dari sisi encoder dan encoder mungkin itu merupakan teknik yang reversible, artinya bisa dibalik dari proses di encoder maupun di sisi decoder dengan kunci keamanan yang sama. Teknik robust watermarking yang kami kembangkan itu yaitu DCT. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang tersebar di internet itu adalah kebanyakan kompresi, dan kompresi yang paling umum adalah kompresi JPEG, sehingga kami melakukan pengembangan di 2 hal, yaitu pada saat pemilihan blok dan pemilihan koefisien DCT. Untuk yang kami tandai dengan warna hijau itu adalah masih pengembangan dari metode sebelumnya, dan untuk yang warna oranye di sini adalah proses di mana ini adalah kontribusi utama yang kami lakukan dalam penelitian ini. Sehingga kalau dibandingkan dengan metode lain yang sudah ada, maka metode yang kami usulkan ini
terdapat perbedaan di pemilihan lokasi penyisipan dan pemilihan interjet block, sehingga memiliki perbedaan di antara metode-metode yang sudah ada. Adapun metode penelitian yang kami lakukan itu untuk menjawab pertanyaan tentang itu, kami bagi menjadi 3 untuk tahun ini, dan untuk yang bagian untuk yang bagian yang kami presentasikan ini adalah di tahun kedua, yaitu di metode robust watermarking. Dan setelah pengembangan, maka kualitas citra yang terwatermark itu apabila baik, maka kita lanjutkan menjadi uji coba dan kemudian kita ekstraksi. Kalau ketahanan baik, maka selesai. Kalau tidak, maka kita perlu mengembangkan lebih lanjut apakah metode yang kita kembangkan bisa untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk pengujian sendiri, karena citra asli ini supaya bisa dibandingkan dengan metode lain, kami ambil database citra dari USGCP dengan ukuran 512 kali 512. Kemudian kami lakukan penyisipan watermark, kemudian kami uji evaluasi imperceptibilitasnya, kami hitung nilai PSNR SSMN. Kalau lebih baik, maka kita lanjutkan dengan serangan. Kalau serangan itu kemudian kita ekstraksi dan kita evaluasi ketahanan, kita ukur BER dan EC-nya, kemudian kita lakukan restorasi citra, dan seterusnya. Di sini, teknik robust watermarking dengan pemilihan faktor skala yang adaptif, itu dari sisi encoder, yaitu dengan menggunakan 2 watermark yang memiliki intensitas atau nilai 1 lebih dari yang lain. Kemudian untuk metode 1, kita pilih frekuensi tengah dari sisi eksperimennya. Kemudian kontribusi yang pertama yang tadi adalah pemilihan faktor skala. Jadi ketika proses penyisipan, maka kita perlu faktor skala, di mana nilainya adalah akar 2 kali standar deviasi citra asli. Sehingga ini, karena ini berdasarkan standar deviasi citra asli, maka adaptif di berbagai jenis citra yang kita mau sisipkan watermark dengan metode robust watermarking. Kemudian dari metode yang pertama, yaitu untuk uji eksperimen, kita dapatkan beberapa posisi yang sesuai dengan nilai PSNR kita ambil yang tinggi dan BER yang terendah, di mana masing-masingnya itu posisinya adalah di 1,7, 5,2, 6,1, 6,2, dan 7,1. Jadi ini hasil dari eksperimen. Kemudian untuk ekstraksi, citra yang kita terima tadi, apabila sudah ditambahi dengan serangan ataupun citra terwatermark sendiri, itu kita bagi menjadi 8 kali 8 blok, kita lakukan DCT, kemudian kita pilih blok sesuai dengan yang ada di encoder, kemudian kita pilih koefisien di mana lokasi itu tadi disisipkan, kemudian kita ekstraksi, dan kita bandingkan apabila kurang dari threshold, yaitu 0, itu maka kita analogikan menjadi biner 0, kalau tidak maka dianalogikan sebagai biner 1. Hasil penyisipan watermark yang kita lakukan untuk citra Lena ukuran 512 kali 512 dengan ukuran watermark 32 kali 22 dilakukan pengukuran PSNR dan SSIM, di mana nilai PSNR yaitu di atas 44 dB, sementara SSIM adalah 0,97. Artinya dari sini, maka secara persepsi mata manusia sama, secara perhitungan objektif juga tinggi, sehingga dikatakan bahwasanya metode yang kami lakukan itu berhasil. Jika kita tengok dari sisi histogramnya, maka terdapat perbedaan di antara keduanya. Kemudian hasil penyisipan untuk 2 watermark tadi, apakah tadi yang banyak bit 0 atau sedikit bit 0, itu ternyata nilai PSNR dan SSIM menunjukkan identik dari semua jenis citra asli, baik itu grey, abu, maupun warna. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya untuk watermark 1, watermark 2 yang kita lakukan tadi, seperti ini, untuk 0 dan banyak 0 dan 1 itu adalah sama. Sehingga kita bisa melakukan penelitian dengan memilih salah satunya. Dan untuk beberapa hasil uji, untuk crop tengah,
masih bisa diekstraksi, kemudian salt and pepper juga, kemudian adjustment juga masih bisa, dan JPEG itu juga bisa. Dengan demikian bahwasanya untuk dibandingkan dengan metode yang lain, maka metode kami masih memiliki kelemahan di noise Gaussian dan median filter maupun Wiener filter. Namun untuk yang lain, metode kami yang kami usulkan masih jauh lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain. Untuk teknik robust watermarking dengan strategi pemilihan koefisien DCT, setelah melakukan pemilihan penentuan faktor skala untuk penyisipan watermark, maka untuk pemilihan koefisien DCT yang metode pertama tadi adalah menggunakan eksperimen. Nah, metode ini kami menggunakan pemilihan koefisien DCT menggunakan distribusi karakteristik distribusi koefisien DCT, di mana untuk citra asli kami bagi juga menjadi 8 kali 8 blok, kemudian kita lakukan DCT, kemudian kita kuantisasi. Dari sini kita bisa dapatkan faktor, beberapa karakteristik. Untuk koefisien DC kami tidak ubah, untuk koefisien AC inilah kita hitung distorsi minimalnya. Dan ini adalah kontribusi kedua dari penelitian kami. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya nilai quality factor yang kita gunakan, kemudian koefisien DCT itu menunjukkan bahwasanya distribusinya adalah mengalami berbeda antara satu tipe citra ke dalam tipe yang lain, kemudian jumlahnya. Nah, namun yang sama itu adalah koefisien AC terkuantisasi, itu yang tersentra di titik 1 dan min 1, itu adalah selalu menduduki nilai tertinggi, sehingga itu bisa kita analogikan sebagai tempat penyisipan. Sehingga distribusi yang ada adalah penjumlahan dari kapasitas penyisipan dan pergeseran dengan dikalikan bobot dari perbedaan keduanya setelah melalui proses kuantisasi. Di sini kemudian kita jumlah, kita hitung nilai maksimalnya, posisinya di mana, disitulah tempat watermark itu disisipkan. Sehingga untuk citra warna misalnya lena maupun watermark yang digunakan, kemudian ini adalah citranya adalah secara persepsi mata manusia sama persis. Jadi ini nanti yang akan kita kirimkan melalui kanal transmisi. Kemudian ketika dibandingkan antara metode pertama yaitu eksperimen, kemudian dilanjutkan dengan metode kedua yaitu dengan penentuan pemilihan koefisien DCT melalui karakteristik distribusi koefisien DCT terkuantisasi, maka dikatakan bahwasanya kedua metode identik. Artinya metode yang kami usulkan adalah sesuai atau cukup baik. Hasil ekstraksi watermark-nya menunjukkan bahwasanya metode yang kami usulkan masih lebih unggul dibandingkan metode yang lain, kecuali ketika crop column dan filter. Kesimpulannya adalah terdapat peningkatan ketahanan watermark untuk serangan geometris dan serangan pemrosesan dengan hasil evaluasi rata-rata nilai NC sebesar 0,92. Hal ini dikarenakan ada penambahan penentuan faktor skala dan strategi pemilihan koefisien DCT kuantisasi yang tahan terhadap serangan kompresi. Sarannya ada 3. Yang pertama adalah bahwasanya kita harus memilih wilayah yang sama untuk wilayah yang berbeda, untuk menyisipkan. Artinya, ketika satu wilayah telah rusak, itu masih bisa diambil dari wilayah lain. Yang kedua, karena kita kelemahannya adalah di sisi kolom, maka perlu pemilihan blok, sehingga tidak hanya tersentra pada deret urutan penyisipan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan perangkat digital dan penyalahgunaan untuk pembuatan konten. Artinya pemalsuan citra ini selain itu dari citra itu sendiri bisa diekstrak sesuai dengan kebutuhan, tapi kita juga pemalsuannya adalah dapat mendeteksi dari mana citra itu didapat dan dianalisa. Artinya perangkat yang digunakan itu apa.
Capaian studi yang telah kami lakukan, kami telah menerbitkan. Maaf, yang ketiga ini adalah masih diterima dan rencananya akan terbit di 31 Agustus 2020. Itu di 3 jurnal kedua. Kemudian untuk pertemuan ilmiah, kami telah melakukan 3 konferensi di 3 negara, yaitu Singapura, kemudian di Malang, Indonesia, dan di Jeju, Korea. Kemudian di sini kami juga mendapatkan 5 hibah penelitian pada judul penelitian kami, yaitu di percepatan publikasi, kemudian dana laboratorium dana lokal ITS, kemudian penelitian disertasi doktor itu 2 tahun dari 2019 dan 2020, dan program PKPI di Prancis tahun 2019. Foto kegiatan selama studi, bahwasanya kami di Lab B304 bersama teman-teman. Kemudian saat itu saya masih kurus, dan karena S3 ini saya jadi gemuk. Kemudian di seminar internasional Singapura bersama teman-teman juga, dan kemudian di Jeju, Korea, alhamdulillah bertemu dengan orang-orang hebat juga, banyak dari berbagai negara. Kemudian di seminar di Malang, Indonesia, juga kami telah mempresentasikan hasil penelitian kami, dan di PKPI di Sentra Superior Prancis. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa ada kesempatan untuk di kampus-kampus terbaik di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.